Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Amelia. Nama saya Ahmad Hibi. Saya Adelia Nur Azhara. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Targeting dan Positioning dalam Pemasaran Syariah. Oke, baik. Masuk kepada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah bagian dari bisnis strategis dengan kegiatan utama untuk menawarkan barang dan jasa kepada pasar yang targetkan. Inti dari kegiatan ini adalah bagaimana membuat produk dapat terasa penting dan memenuhi harapan serta kebutuhan pasar. Adapun konsep dalam pemasaran syariah itu, yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi menegaskan bahwa akan memilih produk yang tersedia secara luas dan tidak mahal. Yang kedua ada konsep penjualan, di mana konsep penjualan adalah salah satu kecenderungan bisnis yang umum, di mana konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis, jika dibiarkan begitu saja, tidak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi tertentu. Dan yang ketiga ada konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi jika perusahaan itu lebih efektif daripada pesaingnya dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan manfaat pelanggan yang lebih unggul. Yang keempat ada konsep pelanggan. Jika perusahaan yang menjalankan konsep pemasaran bekerja pada tingkat segmen pelanggan, dewasa ini semakin banyak jumlah perusahaan yang membentuk penawaran layanan dan pesan yang berbeda untuk pelanggan individu. Yang kelima ada konsep produk, di mana konsep produk ini menyatakan konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau kelengkapan inovatif yang terbaik. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran kepada masyarakat, di mana konsep ini mengajukan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien. Yang pertama itu ada tauhid, di mana prinsip tauhid adalah fondasi dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam. Yang ketiga ada siddiq, yang bersifat kejujuran. Yang keempat ada amanah atau dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang kelima ada larangan unsur haram. Adapun 17 prinsip utamanya, yang pertama ada teknologi informasi memungkinkan kita transparan. Yang kedua ada kompetitor. Yang ketiga ada customer, di mana kunci utama bisnis adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang peluang usaha di masa depan. Yang keempat ada company. Elemen ini merupakan faktor internal yang sangat mempengaruhi formulasi strategi. Yang kelima ada segmentation, adalah cara membagi pasar menjadi bagi-bagian agar perusahaan dapat fokus mengalokasikan sumber daya. Yang keenam ada targeting, merupakan strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien. Yang ketujuh ada positioning, yaitu strategi untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan. Yang kedelapan ada membedakan bisnis kita dengan konten dan konteks yang baik. Yang kesembilan ada marketing mix, yaitu elemen adalah ada 4P meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang ke-10 ada selling yang bertujuan memaksimalkan penjualan dan dengan menciptakan solution. Yang ke-11 ada brand. Yang ke-12 ada service, di mana perusahaan syariah harus menjaga kualitas layanan untuk memuaskan semuanya. Yang ke-13 ada praktek proses bisnis yang handal. Yang ke-14 ada menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Yang ke-16 ada mengembangkan budaya etik dan pada bisnis. Yang ke-17 memastikan bahwa bisnis ini bersih dan transparan. Selanjutnya adalah targeting dan positioning. Sebelumnya, kita ke targeting dulu. Targeting adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien
terutama karena keterbatasan sumber daya tersebut, di mana targeting atau target pasar ini adalah lanjutan dari kita setelah melakukan analisis segmentasi. Tujuan dari targeting adalah agar perusahaan mampu mengembangkan posisi produk secara tepat di setiap segmen pasar yang ditargetkan. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ukuran, kedua profitabilitas, ketiga aksesibilitas, yang keempat fokus pada manfaat, dan terakhir adanya perbedaan yang terukur antara satu segmen dengan segmen lainnya. Kedua yaitu positioning. Positioning adalah langkah selanjutnya setelah melakukan segmentasi dan targeting. Positioning harus selaras dengan elemen segmentasi dan penargetan, karena ketiganya ini merupakan rangkaian yang saling terhubung untuk mencapai keberhasilan dalam pemasaran perusahaan. Positioning adalah strategi yang digunakan untuk merancang penawaran dan membangun citra merek perusahaan, sehingga memperoleh posisi yang unik dan khusus dalam benak konsumen. Yang ada 3 langkah, yaitu menentukan manfaat yang ingin ditonjolkan, memilih keuntungan yang paling kuat dan paling terlihat, serta secara efektif mengkomunikasikan manfaat tersebut kepada pasar sasaran agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh konsumen. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita ke materi strategi, targeting, dan positioning. Targeting dalam pemasaran syariah bukan hanya memilih segmen pasar yang potensial secara ekonomi, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Prinsip utamanya adalah halal, kebermanfaatan sosial, serta keberlanjutan usaha. Prinsip dasar segmen pasar yang dipilih harus benar-benar membutuhkan produk syariah seperti produk bebas riba, halal, dan etis. Penerapan demografis, lembaga syariah dapat menargetkan segmen pelajar, pekerja, hingga calon jamaah haji yang sesuai kebutuhan mereka. Kemudian penerapan psikografis, target ditujukan pada masyarakat dengan kesadaran religius yang lebih memilih produk halal dibanding konvensional. Adapun penerapan ekonomi di mana segmen menengah ke bawah tetap diprioritaskan karena banyak diantaranya yang membutuhkan layanan pembiayaan secara sesuai syariah. Salah satu bentuk implementasinya adalah yaitu bank syariah daerah mengembangkan produk tabungan pendidikan untuk pelajar, tabungan reguler untuk pekerja, dan tabungan haji untuk masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan penerapan targeting di bidang demografis dan religius. Kemudian ada selanjutnya adalah positioning. Positioning dalam pemasaran syariah bertujuan untuk menciptakan identitas produk di benak konsumen, sehingga produk dipersepsikan bukan sekedar memenuhi fungsi ekonomi, tetapi juga bernilai spiritual. Prinsip dasarnya itu positioning menekankan keunggulan halal thayyib, amanah, dan bebas dari unsur yang dilarang agama. Kemudian ada positioning fungsional, produk yang diposisikan sebagai aman, transparan, serta dapat dipercaya sesuai prinsip syariah. Dan adapun positioning emosional, di mana produk dipersepsikan sebagai sarana keberkahan dan ibadah. Misalnya ada tabungan haji yang dikaitkan dengan prinsip persiapan spiritual untuk berangkat haji. Kemudian ada yang terakhir adalah positioning simbolik, di mana produk diposisikan sebagai identitas Islami yang membedakan konsumen dengan penggunaan produk konvensional. Positioning syariah tidak hanya membangun keunggulan pasar, tetapi juga menciptakan keterikatan emosional antara konsumen dengan nilai-nilai Islam. Adapun implementasinya seperti ada pada tabungan syariah, diposisikan sebagai layanan yang transparan, bebas riba, dan menekankan keamanan dana, sehingga nasabah yakin menabung bukan sekedar aktivitas finansial, tetapi juga merupakan aktivitas ibadah yang terpercaya, aman, dan juga langsung tanpa ada riba. Kemudian ada produk pembiayaan syariah diposisikan sebagai solusi etis dan adil bagi masyarakat dengan akad yang jelas dan tanpa praktik merugikan. Hal ini membangun citra kepercayaan pada nasabah dan juga amanah bagi lembaga keuangan syariah. Itulah dia materi pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.